Pernahkah Anda menemukan orang dengan gejala seperti senyum tidak simetris, bicara menjadi pelo atau sulit bicara, atau tidak mengerti kata-kata, kebas atau baal seluruh tubuh, rabun atau gangguan penglihatan, sempoyongan, vertigo atau pusing seperti berputar? Waspada, itu merupakan gejala awal stroke. Segera ke rumah sakit. Sebenarnya, apa sih yang dimaksud dengan stroke? Menurut World Health Organization atau yang sering disebut WHO, stroke adalah kumpulan gejala-gejala klinis seperti kelumpuhan wajah atau anggota badan, bicara tidak lancar, bicara tidak jelas, perubahan kesadaran, gangguan penglihatan, dan lain-lain yang berkembang cepat akibat adanya gangguan fungsi otak yang disebabkan oleh sumbatan atau pecahnya pembuluh darah di otak. Apa saja sih jenis-jenis stroke itu? Berdasarkan mekanisme penyebab dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, stroke iskemik atau stroke yang disebabkan oleh penyumbatan pembuluh darah otak dan tidak sampai menyebabkan perdarahan pembuluh darah di otak. Yang kedua, stroke hemoragik atau perdarahan yang disebabkan karena adanya perdarahan akibat adanya pembuluh darah yang pecah. Apa saja sih faktor resiko stroke itu? Jadi, untuk faktor resiko stroke dibagi menjadi dua, yaitu faktor risiko yang dapat dimodifikasi seperti hipertensi. Hipertensi atau yang sering dikenal dengan tekanan darah yang tinggi dapat memicu pecahnya pembuluh darah di otak yang dapat menimbulkan stroke. Penyakit jantung. Salah satu penyakit jantung yang berisiko menyebabkan stroke adalah gangguan pembuluh darah. Contohnya aterosklerosis. Hal ini terjadi akibat adanya penumpukan plak dan dalam pembuluh darah sehingga menyumbat seluruh atau sebagian pembuluh darah yang pada akhirnya dapat menimbulkan stroke. Diabetes mellitus atau yang sering dikenal dengan kencing manis adalah penyakit yang ditandai dengan peningkatan kandungan gula dalam darah yang dapat menyebabkan pembuluh darah menjadi kaku dan penumpukan timbunan lemak sehingga dapat memicu terjadinya stroke. Obesitas. Obesitas dapat meningkatkan risiko stroke akibat peradangan jaringan tubuh akibat lemak berlebih. Kondisi ini dapat memicu masalah aliran darah dan peningkatan risiko penyumbatan darah yang dapat menimbulkan stroke. Merokok. Yang berikutnya adalah faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi, misalnya usia. Seiring dengan peningkatan usia yang berhubungan dengan proses penuaan, organ tubuh akan mengalami kemunduran fungsi termasuk pembuluh darah otak. Pembuluh darah menjadi tidak elastis, terutama bagian endotel yang mengalami penebalan pada bagian intima sehingga mengakibatkan lumen pembuluh darah semakin sempit dan berdampak pada penurunan aliran darah otak. Jenis kelamin. Untuk jenis kelamin stroke lebih sering terjadi pada laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Hal ini disebabkan oleh gaya hidup seperti merokok dan tingkat stres yang sangat cukup tinggi. Ras tertentu. Ras kulit hitam lebih sering mengalami hipertensi daripada ras kulit putih, sehingga ras kulit hitam memiliki risiko lebih tinggi terkena stroke. Genetik. Pada penyakit stroke, biasanya akan menurun kepada generasi berikutnya. Ingat, kenali tanda-tanda dan gejala stroke. Ingat FAS. F-nya adalah face atau wajah, adanya kelumpuhan pada satu sisi wajah atau bibir terlihat miring pada satu sisi. A, arm atau lengan, adanya kelumpuhan pada satu sisi tubuh termasuk lengan. Speech atau ucapan, pasien mengalami kesulitan bicara atau bicara terbata-bata. Time atau waktu, catat waktu ketika gejala pertama kali muncul. Jangan menunggu, segera hubungi ambulans dan bawa pasien ke rumah sakit. Demikian, semoga bermanfaat. Salam sehat selalu. Terima kasih.